Pengertian pajak penghasilan pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh 22 merupakan jenis pajak yang dapat dikenakan pada suatu badan usaha sebagai wajib pajak, di mana badan usaha tersebut dapat berupa milik pemerintah maupun badan usaha milik swasta yang mana melakukan kegiatan ekspor-impor. Objek PPh 22 yaitu impor barang dan ekspor barang, pembayaran atas pembelian barang, dan penjualan hasil produksi kepada distributor. Tarif PPh 22 yaitu tarif PPh 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor, tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas pembelian, tarif PPh 22 sebesar 0,5% atas impor komoditas, dan tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Pajak penghasilan pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Objek pajak pasal 23 meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan lain sebagainya. Pemotong pajak PPh 23 yaitu badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PPh pasal 23 yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, hadiah, dan penghargaan yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Baiklah, selanjutnya dari PPh pasal 24 yaitu pelaksanaan kredit pajak. Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, itu dari penghasilan kredit pajak, fotokopi yang surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang terakhir itu pelaksanaan kredit pajak, yaitu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal yang ke-24, PPh 24. PPh 24 diartikan sebagai peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang di dalam tahun pajak yang sama. Subjek yang termasuk dalam PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Oke, selanjutnya sumber penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. Selanjutnya, sumber penghasilan yaitu penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan pengguna harta atau benda yang tidak bergerak. Yang terakhir, sumber penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, serta kegiatan. Baiklah, selanjutnya saya akan bahas tentang pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak
yang kesulitannya untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Baik, selanjutnya subjek PPh 25. Jenis PPh 25 akan terkena dua subjek. Yang pertama, wajib pajak yang orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Yang kedua, wajib pajak badan yang dilakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Objek pajak PPh 25. Objek PPh 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Tarif PPh 25. Penghasilan sampai 50 juta itu 5%. Sedangkan 50 juta sampai 250 juta itu tarif PPh 25-nya 15%. Dan sedangkan 250 juta sampai 500 juta itu tarif pajaknya 25%. Yang terakhir itu di atas 500 juta itu tarif pajaknya 30%. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Objek pajak pertama, yakni penghasilan yang dipotong PPh pasal 26, meliputi dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Objek pajak kedua, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harga di Indonesia berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, dan lain sebagainya dengan nilai 10 juta rupiah ke atas untuk setiap jenis transaksi. Objek pajak ketiga, yakni premi dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Objek pajak keempat, yakni penghasilan dari penjualan saham perusahaan dalam negeri yang tidak berstatus emiten atau perusahaan publik. Objek pajak kelima, yakni penghasilan penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang memiliki hubungan khusus dengan Badan Dalam Negeri atau BUT Indonesia. Objek pajak keenam, yakni penghasilan kena pajak atau PKP yang telah dikurangi pajak BUT. Tarif PPh pasal 26 sama dengan 20% kali perkiraan penghasilan neto. Namun, perkiraan penghasilan neto ini bisa berbeda-beda jumlah dan cara hitungannya tergantung dari jenis objek pajaknya. Selain itu, beberapa objek pajak juga menggunakan perhitungan PKP kurang PPh terhutang atau jumlah bruto untuk mengganti perkiraan penghasilan neto. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama badan pemerintahan, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26 atau yang direkomendasikan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. PPh pasal 4 ayat 2 ialah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi maupun badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan juga menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, akan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diperolehnya. Berikut ini tarif pajak dari setiap objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau tabungan
diskonto sertifikasi Bank Indonesia, serta jasa giro. Ketentuan tarif ini diatur lebih lanjut dalam PP nomor 131 tahun 2000. Yang kedua, tarif sebesar 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya, kecuali bunga di bawah 240.000 tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. Yang ketiga, tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun sejak dividen diperoleh. Apabila diinvestasikan, maka tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang keempat, tarif sebesar 10% dikenakan terhadap persewaan atas tanah dan atau bangunan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang kelima, tarif sebesar 0% hingga 20% dikenakan atas bunga obligasi dan surat utang negara lebih dari 12 bulan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPH dan PP nomor 16 tahun 2009. Yang keenam, tarif sebesar 25% dikenakan atas hadiah undian atau lotre. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Yang ketujuh, tarif sebesar 0,5% dikenakan atas transaksi penjualan saham pendiri dan tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi saham bukan pendiri. Yang kedelapan, tarif sebesar 5% dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, termasuk usaha real estate. Sedangkan tarif sebesar 1% dikenakan atas pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Yang kesembilan, tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal Ventura. Yang ke-10, tarif sebesar 2,5% dikenakan atas transaksi derivatif berjangka panjang yang sudah diperdagangkan di bursa. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 17 tahun 2009. Yang ke-11, tarif sebesar 1,75% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi. Yang ke-12, tarif sebesar 4% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi. Yang ke-13, tarif sebesar 2,65% dikenakan terhadap pelaksana konstruksi menengah dan besar. Yang ke-14, tarif sebesar 2,65% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. Yang ke-15, tarif sebesar 4% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. Yang ke-16, tarif sebesar 3,5% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikasi usaha. Yang ke-17, tarif sebesar 6% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha. Demikianlah pembahasan kami mengenai materi perpajakan, yakni pajak penghasilan pasal 22 hingga pajak penghasilan yang bersifat final atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Dan terima kasih telah menonton video kami.